Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan belajar kita, yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 3. Semoga anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah anakku sekalian kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa, dengan harapan pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, kita dimudahkan dalam menerima ilmu, dan ilmu yang kita terima dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar pelajaran 9, yaitu meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Harus kita ingat anakku sekalian, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi, baik itu kita dapat melihatnya, kita mengetahuinya, ataupun tidak, Allah tetap mengetahui. Pengetahuan Allah berbeda dengan pengetahuan kita. Kita hanya dapat mengetahui hal-hal yang tampak, hal-hal yang terlihat oleh mata kita, sedangkan Allah semuanya mengetahui. Yang kita tidak mengetahui, Allah mengetahuinya. Allah mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Allah juga mendengar segala suara, baik yang terucap maupun yang masih tersimpan di dalam hati. Jadi, ketika kalian ini akan mengucapkan sesuatu dan itu masih ada di hati kalian, masih ada di pikiran kalian, Allah sudah mengetahuinya. Maka, ketika kita punya niat ya untuk melakukan suatu amal kebaikan, maka sebelum kita melakukannya kita mendapatkan pahala 1. Dan setelah kita melakukannya maka kita mendapatkan pahala 2. Jadi yang pertama tadi adalah pahala niat karena Allah mengetahuinya, dan yang kedua adalah pahala amal kita. Yang kita bahas pada hari ini anakku yaitu sub A, Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui atau dalam bahasa Arab disebut Al-Alim. Maka termasuk Asmaul Husna yang jumlahnya 99 itu diantaranya ada Al-Alim, yang artinya Allah Maha Mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah diciptakannya. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Mulai dari langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, semuanya adalah ciptaan Allah. Allah mengetahui berapa jumlah burung yang berterbangan setiap hari yang mencari makan. Semuanya Allah mengetahui. Dan Allah mengatur rizki setiap hewan, setiap makhluk yang diciptakannya, termasuk burung-burung tersebut. Kemudian termasuk hewan-hewan yang kecil, seperti semut misalnya. Kita ketahui semut bentuknya kecil dan jumlahnya banyak. Allah mengetahuinya, mengetahui satu persatu dari semut itu, dan Allah memberikan rezeki dari masing-masing semut itu. Termasuk hewan yang paling kecil lagi apa anakku? Ya, termasuk tengu. Ya, tahu tengu kan? Ya, tengu yang kecil itu diketahui oleh Allah, diberikan nyawa oleh Allah, dan diberikan rezeki oleh Allah.
termasuk juga manusia. Kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Berarti Allah mengetahui setiap manusia. Setiap manusia diperhatikan oleh Allah, maka kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena Allah mengetahuinya. Allah mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Ya, jadi setiap perbuatan yang kita lakukan semuanya diketahui oleh Allah. Meskipun kita melakukan perbuatan itu dalam keadaan sendiri di dalam kamar misalnya. Tidak ada orang yang tahu, tapi Allah mengetahuinya. Allah mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut, dan udara. Jadi ikan yang ada di laut, semuanya Allah mengetahui. Allah memberikannya rezeki. Termasuk misalnya anakku, ada kapal yang tenggelam. Misalnya itu, kita lihat di film Titanic, ya, kapal tenggelam, tidak ada yang mengetahuinya, Allah tahu. Setiap yang ada di udara, Allah mengetahui. Burung yang terbang, pesawat yang terbang, Allah mengetahuinya. Termasuk yang ada di darat, misalnya ada yang pernah kehilangan sesuatu, kehilangan uang jatuh di jalan misalnya. Seseorang bingung mencarinya karena tidak mengetahui, Allah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Nah, ini bedanya dengan kita manusia. Ketika kita manusia hanya mengetahui sesuatu yang sudah terjadi, ya, yang sudah terjadi, kita tahu, kita ingat. Tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan Allah tahu. Allah tahu, misalnya Andin, ya, Andin ini besok menjadi orang yang sukses, ya. Nah, ini besok Andin menjadi seorang guru, ataukah pilot, ataukah apa, ya, ini Allah mengetahuinya. Sedangkan Andin sendiri nggak tahu dia nanti akan menjadi apa, ya. Andin akan mengetahui dia menjadi apa ketika dia mau belajar dengan sungguh-sungguh dan besok dia mau mengambil keputusan untuk menjadi guru misalnya, menjadi pilot misalnya. Jadi dia hanya mengetahui apa yang sudah terjadi. Nah, sedangkan Allah tahu karena Allah yang menciptakannya dan Allah yang mentakdirkannya. Tuh, bedanya kita dengan Allah, pengetahuan kita dengan Allah. Pengetahuan kita itu sifatnya terbatas, ya. Pengetahuan manusia itu terbatas, sedangkan pengetahuan Allah tidak terbatas. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dari Allah. Nah, maka dari itu, nak, pengetahuan kita dan pengetahuan Allah berbeda. Pengetahuan kita terbatas, sedangkan pengetahuan Allah tidak terbatas. Maka kita harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Ya, kita tidak dapat bersembunyi. Kita harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita harus menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Ketika kita bermaksiat di dalam kamar yang tertutup, tidak ada satu orang pun yang mengetahui, ingat, Allah mengetahuinya. Kita tidak dapat bersembunyi dari Allah. Maka kita harus berhati-hati dalam bertindak, dalam berlaku. Dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengetahuinya. Ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah Maha Mengetahui, yaitu Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas samiul alim. Yang artinya, berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-4. Jadi anakku sekalian, setelah kita mengetahui, setelah kita mengimani bahwa Allah memiliki sifat Al-Alim, yaitu Allah maha mengetahui,
Maka sikap yang harus kita laksanakan, sikap yang harus kita ambil yaitu satu, selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Ya, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mengetahuinya. Meskipun kita melakukan perbuatan jelek tersebut, itu di tempat yang tersembunyi, di dalam kamar yang tertutup, tidak ada orang yang mengetahuinya, tapi Allah tetap mengetahuinya. Dan ketika kita melakukan perbuatan itu, maka dicatat oleh malaikat sebagai perbuatan dosa. Ya. Dua, selalu berperilaku terpuji. Ya, kita harus melakukan perbuatan terpuji atau amal soleh. Meskipun tidak ada seorang pun yang mengetahui amal perbuatan baik kita. Misalnya, kita pergi ke masjid, dan di masjid itu tidak ada orang yang melihat kita, dan di situ kita memasukkan uang di kotak infak. Nah, memang tidak ada orang yang mengetahuinya, tapi Allah tetap tahu. Puasa misalnya, tidak ada orang yang tahu bahwa kita benar-benar puasa atau tidak. Tidak ada yang tahu kita ini ketika wudhu menelan air ataukah tidak. Nggak ada orang yang tahu. Tetapi Allah tahu. Ya. Maka ketika kita melakukan amal terpuji, kita melakukan amal ibadah, tidak usah khawatir ketika orang lain tidak ada yang tahu. Karena Allah pasti tahu, dan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat amal perbuatan baik kita. Dan pahalanya kelak akan diberikan oleh Allah di akhirat, yaitu berupa surga. Yang ketiga, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Nah, kita tidak boleh memiliki pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang nakal. Misalnya, berniat untuk mencontek saat mengerjakan ujian, berpikir untuk membohongi ibu untuk minta uang untuk jajan, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh. Ketika orang lain tidak mengetahui pikiran kotor kita, ya, pikiran jelek kita, tetapi ingat, Allah mengetahuinya. Karena Allah memiliki sifat al-alim, Allah maha mengetahui. Yang keempat, selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Ya, ingat nak, ya, setiap niat yang masih ada di dalam hati atau di dalam pikiran kita, Allah mengetahuinya. Ketika kita memiliki niat yang jelek, kita memiliki niat untuk menipu orang lain, Allah tahu itu. Ya. Tetapi ketika kita memiliki niat yang baik, niat untuk melakukan amal ibadah, Allah juga mengetahuinya. Ya. Dan ketika kita memiliki niat untuk beramal soleh, maka kita akan mendapatkan pahala satu. Ya, pahala niat amal yang baik. Dan ketika kita melakukan amal soleh itu, maka kita mendapatkan dua pahala, yaitu pahala niat dan pahala amal perbuatan soleh kita. Maka akan lebih baik ketika kita memikirkan hal-hal yang baik. Ketika kita membatin, kita memiliki niat-niat amal yang soleh, maka kita akan mendapatkan dua pahala. Maka demikian anakku, setelah kita mengetahui bahwa Allah memiliki sifat al-alim, yaitu Allah maha mengetahui, marilah kita imani, kita tanamkan dalam hati, dan kita terapkan perilaku kita yang lebih berhati-hati dalam berperilaku, sehingga kita mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada dosa, sehingga kita menjadi orang yang beruntung, ya, di dunia beruntung dan di akhirat juga beruntung kelak masuk surga. Amin ya rabbal alamin.